Tuhan Yesus memberkati. Yang hadir pada sore hari ini, sukacita yang besar kami rasakan di saat kami datang kepada Tuhan, menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Anak-anak generasi yang maju di dalam Tuhan. Haleluya. Sebelum kita mulaikan ibadah pada sore hari ini, sama-sama kita akan berdoa. Bapa, kami sangat mengucap syukur sore hari ini kami datang kepadamu dengan kerendahan hati kami untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang bekerja pada sore hari ini, kami semua merasakan hadirat Tuhan dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan, kehidupan kami semakin hari semakin berkenan kepadamu Tuhan. Rangkaian ibadah dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya, biar Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai, sama-sama kami menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami akan mulaikan ibadah sore hari ini. Mohon maaf Kak, kayak audionya ada mati Kak. Mungkin ada yang sedang sakit, ada yang sedang dalam ketakutan, ada yang sedang dalam kecemasan. Tapi percaya, Tuhanlah yang selalu menolong kehidupan kita. Sama-sama kita akan menaikkan sebuah pujian, musim akan selalu berganti. Tuhan selalu menolongku. Haleluya. Tes. Sorry, apakah suara saya kedengaran? Puji Tuhan Kak, jelas terdengar. Oke ya. Kalau misalnya ada masalah atau suara saya tidak kedengaran dengan baik, bisa langsung komen saja di chat ya. Tes 1, 2. Oke Kak, sudah bagus soundnya. Silakan Kak. Oke, selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sama-sama kita naikkan pujian ini. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu Tuhan tetap abad akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara dengan kasih, Tuhan selalu menolongku, lalu menolongku, selalu menjaga, selai di rambutku,
akan terjatuh tanpa seizin. Haleluya, Tuhan selalu menolong, selalu menjaga, yang pelihara. Saya rindu menyanyikan pujian ini dari awal. Katakan, musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi, akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya, Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, di udara Tuhan pelihara, karena kasih. Katakan, Tuhan selalu menolong, selalu menjaga, selahirnya akan terjatuh seizin. Haleluya, Tuhan selalu menolong, selalu menjaga, Dia mengenyangkan, pelihara. Sama-sama angkat tangan kita kepada Tuhan, katakan, selalu menolong. Yes, Engkau baik Tuhan. Dalam kondisi apapun kehidupan kita, kami percaya Engkau yang selalu menolong kehidupan kita. Haleluya. Oh, Tuhan selalu menolong, selalu menjaga, Dia mengenyangkan, pelihara. Saya masih rindu menyanyikan pujian ini, katakan, selalu menolong. Yes Tuhan, curahkan hadirat dalam kehidupan kami sore hari ini Tuhan. Jika ada kami yang masih jauh daripada-Mu Tuhan, biar Tuhan yang ingatkan kehidupan kami, agar kehidupan kami untuk selalu memuji dan memuliakan Nama-Mu Tuhan. Sebab hanya Tuhan dan di dunia ini yang mampu memulihkan kehidupan kami dan menolong kehidupan kami. Haleluya. Yang mengenyangkan, pelihara. Lagi katakan, selalu menolong, selalu menjaga, selain di
dan pelihara seumur hidup. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan pelihara seumur hidup. Berikan suara-suara yang terindah untuk Tuhan kita. Haleluya. Engkau sungguh baik, teramat baik dalam kehidupan kami. Anak-anak yang sungguh datang kepada Tuhan. Kami percaya Engkau yang selalu ada dalam kehidupan kami. Engkau yang selalu bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan Tuhan. Biar juga Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami dimanapun kami berada. Biar Engkau yang selalu proteksi Tuhan dari hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Terlebih dari virus COVID-19, biar Tuhan selalu yang menjaga dan memproteksi anak-anak yang sungguh datang kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan, kami ingin lebih lagi untuk memuji dan memulaikan nama Tuhan. Kami katakan hanya dalam nama Tuhan, Yesus Kristus Tuhan yang bekerja pada sore hari ini. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, haleluya. Anak-anak yang diberkati Tuhan boleh lambaikan tangan. Sukacita yang besar kita rasakan ya sore hari ini. Walaupun di luar sedang ada kondisi yang tidak mengenakan. Tapi kita, walaupun di rumah masing-masing, kita tetap mengandalkan dan meninggikan nama Tuhan sore hari ini. Wah, haleluya. Ya, saya mau perkenalkan dulu ya. Nama saya Miracle David Sajo. Dan ini merupakan adik saya yang bermain pianis. Namanya Daniel Marcel Sajo. Oke. Wah, sungguh luar biasa ya kalau sore hari ini dipercayakan untuk melayani Tuhan. Itu merupakan sebuah tanggung jawab yang besar. Pasti Tuhan disenangkan. Amin. Dan juga biarlah anak-anak Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Marilah kita datang kepada Tuhan untuk meninggikan nama Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Kita katakan pujian sore hari ini, kita akan menyanyikan sebuah pujian, soraklah haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak puja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi Tuhan, sebab Kau yang layak kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Yang diri mau boleh lambaikan tangan, katakan soraklah, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi, haleluya. Puji nama Tuhan. Ketika kita bersorak kepada Tuhan,
percayalah Tuhan yang selalu menolong kehidupan kita semua. Wah, saya senang sekali ya melihat semangat anak-anak Tuhan yang hadir pada sore hari ini. Wah, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan dikuatkan lagi oleh firman Tuhan sore hari ini. Kita nyanyikan sebuah pujian. Haleluya, kau Allah yang besar. Haleluya, kau Allah yang mulia. Haleluya, kau Allah yang besar. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak. Haleluya, haleluya, kau Allah yang besar. Haleluya, kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak. Sama-sama nyatakan pujian kepada Tuhan. Katakan kau Allah yang besar. Haleluya, kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggi. Haleluya, haleluya, kau mulia. Namamu, kuasamu, kasihmu kekal, kau yang layak ditinggi. Oh, haleluya, haleluya. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Pendeta Lydia Senduk yang akan membawakan firman Tuhan pada sore hari. Kau yang layak, kau yang layak, ditinggi sekali lagi. Kau yang layak, ditinggikan. Haleluya. Kita berikan sorak-sorai kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak diagungkan, dipuji dan ditinggikan. Segala pujian kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Tuhan. Saatnya kami rindu dibekali dengan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Berfirmanlah biar lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan menjadi berkat, menjadi jawaban bagi setiap yang mengikuti Zoom sore hari ini. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat sore Star Generation. Dahsyat ya, begitu luar biasa Tante dari tadi ngikutin anak-anak muda Star Generation ini memuji Tuhan begitu luar biasa. Terima kasih untuk pengurus yang mempercayakan untuk baik anak-anak kami melayani dan juga saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya tahu ini semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Senang sekali lihat ada komunitas anak-anak hamba Tuhan angkatan 41 ya, karena akhirnya anak-anak Tante juga bisa ikut masuk di grup ini, satu komunitas yang bagus, satu komunitas yang pasti sangat memberkati dan dibutuhkan oleh anak-anak hamba Tuhan. Oke, nggak perlu diperkenal atau sedikit perkenalan. Tante namanya Lydia Senduk, suami Tante Fenty Hardi Sayo,
dan kami melayani di GPD Eklesia Villa Regensi 2 Tangerang. Oke, itu sedikit perkenalan. Yuk kita buka Keluaran pasal 4 ayat 10 dan 11. Kalau sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. Dari rumah masing-masing boleh bersuara sekencang mungkin, kalau bisa satu rumah bisa dengar ya. Oke, Keluaran pasal 4 ayat 10 dan 11. 1, 2, 3. Lalu kata Musa kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah." Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, "Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli, membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan?" Ayat 12 kita tambahin ya. "Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan." Pada saat Tuhan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, keluar dari perbudakan tanah Mesir, ayat ini Musa katakan kepada Tuhan, "Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara. Aku berat mulut, berat lidah." Artinya Musa rasa minder. Musa nggak pede. Musa nggak yakin dengan kemampuan yang dia miliki. Nah, bukankah seringkali kita juga seperti itu? Anak-anak muda seringkali merasa minder. Kalau mungkin di gereja lokalnya disuruh pelayanan, pimpin pujian, atau tugas apapun, seringkali nolak, "Ah Kak," atau "Ah Tante," "Ah Om, jangan saya deh." Atau mungkin ada yang dipercayakan pelayanan Zoom pada Star Generation ini, disuruh host Kak, atau mungkin suruh WL, mungkin ada yang berkata, "Ah Kak, Tante, jangan saya deh, suara saya nggak bagus, atau saya nggak pandai bicara, yang mereka aja deh, anak pendeta itu aja, yang sana aja jangan saya." Bukankah seringkali mungkin kita merasa seperti itu, merasa minder, nggak percaya diri. Nah, tetapi ayatnya begitu luar biasa ya. Tuhan katakan, siapa yang buat orang bisu atau menjadikan orang tuli, yang menjadikan buta bisa melihat? Bukankah aku? Artinya jangan pernah meremehkan apa yang ada di dalam diri kita, karena kita ini satu ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Nah, kalau dunia memberikan penilaian dan menghargai seseorang, itu ada kriteria atau ukurannya. Kalau orang itu kaya, kalau dia punya kedudukan, pinter, dunia menghargai, angkat jempol. Atau mungkin seseorang dikatakan cantik, wanita itu dikatakan cantik kalau mungkin dia bulu matanya lentik, matanya belok, mungkin kalau kayak tante kan cipit begini ya. Nah mungkin bagi dunia kalau yang cantik itu kalau matanya belok, kalau ada lesung pipi, sama apa lagi ya, kalau badannya tinggi, semampai, kayak artis, kulitnya mulus, lalu kemudian kalau pria dikatakan ganteng, kalau dia punya alis yang tebal, lehernya tegak begitu ya, lehernya apa ya, rahang, maksudnya rahangnya tegas, badannya six pack, wah, baru mungkin bagi dunia itu ukuran pria yang ganteng. Lalu kemudian kita merasa, aku nggak masuk pada kriteria dunia, aku nggak cantik, aku nggak ganteng. Lalu kemudian kita merasa minder, merasa nggak ada apa-apanya, merasa bahwa hidupku nggak berarti, aku nggak masuk dalam kriteria dunia, sehingga ada banyak wanita yang menolak kewanitaannya, merasa menyesal diciptakan sebagai wanita, atau banyak pria yang menyesal diciptakan sebagai pria, sehingga banyak yang jadi bencong gitu ya, nggak terima dia sebagai pria. Atau jangan-jangan ada anak hamba Tuhan di Star Generation ini yang merasa minder, aku ini bukan dari konglomerat, papa mamaku hanya hamba Tuhan. Wow, sore hari ini Tante mau katakan,
engkau jangan merasa minder sebagai anak hamba Tuhan, justru engkau harus bangga. Tante pernah berjumpa dengan salah satu anak hamba Tuhan, dan dia katakan bahwa tante, sekarang ini dia sudah kuliah, tante sampai sekarang aku nggak pernah mengaku kalau aku anak hamba Tuhan di teman-teman kuliahku. Kenapa? Tante tanya. Aku nggak pede ya, karena aku takut dibully, aku takut ditinggal, aku takut nggak ada yang mau bergaul dengan aku. Tante katakan, wah, kamu bukannya seharusnya bangga, bersyukur kamu sebagai anak hamba Tuhan. Nah, begitupun dengan kehidupan anak-anak Star Generation yang luar biasa sore hari ini. Engkau jangan pernah minder. Engkau terlahir sebagai anak hamba Tuhan, atau walaupun engkau tidak masuk di dalam kecantikan kriteria dunia, atau tidak masuk di dalam gantengnya kriteria dunia, tetapi sore hari ini kita melihat apa kata Tuhan tentang engkau. Coba kita buka Mazmur 139, Mazmur 139 ayat 13 dan 14. Mazmur 139 ayat 13. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab engkau yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Di ayat 14 dikatakan kejadianku apa? Dahsyat dan ajaib. Kejadian anak-anak Star Generation, engkau dahsyat, engkau ajaib. Engkau luar biasa, engkau ciptaan Tuhan yang mulia, engkau berharga. Tema hari ini Tante berikan tema aku berharga. Engkau berharga, engkau luar biasa. Coba sama-sama bersuara, engkau katakan dengan semangat, aku berharga. 2, 3. Aku berharga. Sekali lagi boleh lebih kencang. 2, 3. Aku berharga, luar biasa. Katakan kepada dirimu bahwa aku ciptaan Tuhan yang berharga. Sekalipun mungkin iblis seringkali mengintimidasimu dan berkata, apa artinya kamu hanya anak seorang hamba Tuhan, yang mungkin papa mamamu hanya melayani beberapa jiwa saja, bukan di kota besar, bukan di kota metropolitan, atau mungkin ada yang masih ngontrak, yang masih perintisan dan lain sebagainya, lalu kemudian merasa minder. Tetapi sore hari ini engkau katakan, Tuhan, aku bangga, aku terlahir sebagai anak hamba Tuhan. Justru engkau lihat mama papamu dan berkata, aduh luar biasa, mama papaku melayani jiwa-jiwa. Mereka mama papa yang setia, yang ada panggilan untuk berkarya, memenangkan jiwa bagi Tuhan. Hargai, hormati, dan bangga terlahir sebagai anak hamba Tuhan. Karena ingat, keberhargaan kita tidak ditentukan apa kata orang, tetapi keberhargaan kita ditentukan apa kata Tuhan. Amin. Sekali lagi, keberhargaan engkau bukan ditentukan oleh apa kata orang, tetapi apa kata Tuhan. Dunia mungkin bisa melihat engkau kecil, biasa saja. Tetapi bagi Tuhan, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Tante ini sejak lahir buka mata, sudah terlahir sebagai anak hamba Tuhan ya, karena papa mama tante hamba Tuhan. Dan pada saat mulai mengerti SD sampai SMP, tante lihat mama papa melayani itu nggak mudah ya. Kadangkala malam-malam mereka belum lama tidur, sudah dipanggil, ada jemaat yang datang katakan, Om, tante ada keluarganya sakit, tolong didoakan. Kita ditinggal ya, malam-malam saya dan kakak adik saya ditinggal karena mama papa saya mau doakan jemaat. Atau tengah malam seringkali saya terbangun dan saya mendengar mereka berdoa sambil menangis, menyebut nama jemaat. Bahkan di dalam doa mereka saya bisa mendengar mereka sedang mengalami pergumulan yang berat menghadapi pelayanan. Sehingga tante katakan bahwa, Tuhan, aku nggak mau jadi hamba Tuhan, berat, nggak enak. Ya, pokoknya kalau aku besar,
aku nggak mau jadi hamba Tuhan. Tetapi akhirnya setelah Tante tamat SMA, Tante kepengen sekali kuliah. Dan Tuhan rubah dari yang rencana mau ke kuliah, akhirnya malah masuk ke sekolah Alkitab. Ya, itulah panggilan Tuhan dalam hidup Tante, dan melayani Tuhan, jadi hamba Tuhan, itu bukan cita-cita. Tapi Tante mau katakan, jadi hamba Tuhan itu sebuah panggilan. Dan saat ini Tante katakan bahwa Tante tidak pernah menyesal menjadi hamba Tuhan. Justru Tante bangga, Tante bersyukur bahwa Tante sampai hari ini bersama dengan suami dan anak-anak tetap ada di dalam bendang pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, karena itu Tante pernah pesan. Mungkin walaupun videonya agak hilang, tapi suaranya bisa dengar, bisa tetap fokus ya. Nah, Tante pernah sampaikan kepada anak-anak bahwa Miracle dia sudah tamat dari kuliah di Cina, dan Tante katakan bahwa kalau ilmu yang kamu dapat, kamu pakai untuk melayani Tuhan, wah, Mama senang. Begitu juga anak Tante yang Daniel tadi yang main keyboard, sekarang dia kuliah di Untar, dan dia ambil jurusan hukum. Tante juga katakan, kelak ilmu yang kalian dapat, kalian pakai untuk melayani Tuhan, wah, Mama Papa senang dan bangga. Artinya, sebagai hamba Tuhan, Tante tidak pernah menyesal menjadi hamba Tuhan. Justru saat ini Tante katakan, aduh Tuhan, bersyukur kalau kami boleh melayani Tuhan dan anak-anak juga bisa menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, ini yang Tante mau motivasi kepada kalian bahwa hari ini, kalau mungkin ada yang merasa selama ini menyesal kehadiranmu, kelahiranmu sebagai anak hamba Tuhan, kehadiranmu sebagai wanita atau pria, dan mungkin engkau dianggap kecil oleh dunia. Tapi sore hari ini Tante mau katakan, engkau harus katakan yakini bahwa engkau berharga, engkau dahsyat, engkau luar biasa. Mungkin pernah terlintas dalam dirimu untuk bunuh diri karena kecewa dengan banyak hal. Tetapi sore hari ini engkau harus berkata bahwa Tuhan, aku berharga, aku luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan menciptakan engkau baik sebagai pria, wanita, bukan tanpa artinya. Tapi biar hidupmu menjadi anak panah yang jadi berkat, memenangkan jiwa. Dimanapun engkau pergi berada, topanglah pelayanan orang tuamu dimanapun berada, bahkan mungkin di antara Star Generation ini ada yang sudah memberi diri untuk melayani Tuhan, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan Tante percaya, hidupmu jadi berkat di masa pandemi ini. Kita lihat situasi yang ada tidak mudah. Tetapi kalau kita masih bisa melayani Tuhan, berkarya, kita ada, kita buktikan Tuhan tetap memelihara hidup kita dan jadi berkat, jadi anak-anak Star Generation yang menjadi berkat bagi banyak orang, dan hidupmu memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Katakan, aku berharga, aku luar biasa. Mungkin dunia bisa menganggap aku kecil, tetapi Tuhan berkata engkau dahsyat, engkau luar biasa. Lihat ini sebagai rencana Tuhan yang begitu besar dalam hidupmu. Kau jalani hari-hari dengan engkau bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, dan beri hidupmu bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita akan berdoa, kita akan nyanyikan sebuah lagu, banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Aku bersyukur Bapa, bersyukur kepada Tuhan sore hari ini. Bersyukur buat rencana Tuhan yang besar dalam hidup kita. Berterima kasih kepada Tuhan. Dia dahsyat, dia luar biasa. Amin. Haleluya. Ku Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu
di dalam hidup. Bersyukur. Sambil kita angkat tangan, kita mau katakan bersyukur Bapa. Bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur Tuhan, amin. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidup. Bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Sejenak beberapa menit engkau katakan terima kasih Tuhan. Aku ciptaan Tuhan yang dahsyat, aku berharga. Terima kasih buat rencana Tuhan, karya Tuhan yang besar dalam hidupku. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Yesus. Ini firman Tuhan yang hamba-Mu boleh sampaikan sore hari ini. Kami adalah ciptaan Tuhan yang berharga. Kami dahsyat, kami luar biasa. Kami bangga memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Kau lihat anak-anakmu, anak-anak Star Generation sore hari ini. Biar mereka dapat menjadi anak-anak panah yang menjadi berkat kemanapun mereka pergi dan berada. Apapun beban, pergumulan, masalah mereka, hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Masa muda mereka menjadi masa muda yang indah, masa muda yang berkenan kepada Tuhan. Mereka terus berjalan di jalannya Tuhan. Hari depan yang diberkati Engkau sediakan dalam hidup mereka, dan biar mereka boleh menjadi anak-anak muda yang menopang pelayanan pekerjaan Tuhan, orang tua yang Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Hidup mereka jadi berkat, dan berkati juga pelayanan papa mama mereka dimanapun berada, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak, dengar sempurnakan doa sembahyang kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati, dan serahkan kepada host ya. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, terima kasih buat Tante Lydia yang sudah memberikan firman yang sangat luar biasa. Kita melihat bahwa sekalipun iblis mengintimidasi kita, tapi keberadaan kita adalah berharga dan luar biasa di mata Tuhan. Kita harus bangga bahwa hidup kita terlahir sebagai anak hamba Tuhan, khususnya hamba Tuhan angkatan 41 dari Sekolah Alkitab Batu Malang. Itu menjadi kebanggaan kita semuanya. Dan tadi yang saya dengar dari Tante Lydia mengatakan yang sangat luar biasa berbekas di hati saya, yaitu keberhargaan kita tidak ditentukan dari apa yang dikatakan orang. Tapi keberhargaan kita ditentukan dari apa yang Tuhan katakan. Kalau firman Tuhan mengatakan bahwa kejadian kita dahsyat dan ajaib, maka kita dengan iman percaya dan kita lihat apa yang kita percayakan pasti akan terjadi. Keberadaan kita di bumi ini membawa terang. Dalam seperti esensi dari logo kita ada lambang bintang. Itu menjadi pertanda bahwa keberadaan kita menuntun banyak orang kepada kebenaran. Dimanapun Tuhan utus kita, dimanapun Tuhan memanggil kita, apapun panggilan kita, kita tetap mempunyai konsep bahwa
kita melayani Tuhan, baik dalam gereja kita, baik dalam sekolah kita, baik dalam pendidikan, atau mungkin karir kita melayani Tuhan, kita merepresentasikan Tuhan, dan kita membawa banyak orang kepada kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih buat firman yang luar biasa yang sangat menguatkan kita semua. Selanjutnya kita akan masuk kepada event games. Jadi setiap kegiatan kita akan ada event games. Kemarin kita tidak mengadakan event games karena ada informasi yang harus disampaikan dari pihak Breakthrough Arrows, dari pihak Star Generation. Namun sebelum kita mengadakan games, ada baiknya kita juga ingin perkenalan secara singkat dulu, karena ini sudah sudah minggu kedua, dan berarti kita sudah melewati event ini sampai 2 minggu, dan puji Tuhan kita bisa saling mengenal satu sama lain, dan ada baiknya kita lebih akrab lagi, kita mengenal, karena selanjutnya perlu diingat ya teman-teman, selanjutnya kita akan ada games yang berbeda dari sebelumnya di event yang akan datang, di mana games itu tentang kita masing-masing. Jadi akan ada games di mana mungkin nama dari salah satu anggota dari Star Generation, ataupun pelayanan dari Star Generation, dari anggota Star Generation, dan itu yang membuat kita semakin efektif dan efisien untuk bisa mengenal satu sama lain. Oke, saya akan memperkenalkan nama saya dulu. Perkenalkan, saya Samuel Yedija Theophil Purba, usia saya 18 tahun. Saya anak dari Bapak Pendeta Petrus John Kennedy Purba dan Ibu Freli Aleta Magdalena Mailoor. Saya pelayanan di Medan di GPDI Joshua Ministry, atau kalau di Medan disebut EGJM Church, Extraordinary Generation Joshua Ministry. Saya melayani gereja sebagai pemusik dan juga tim multimedia, serta bergerak dalam dunia sosial media dalam gereja, dalam pelayanan gereja. Selain saya baru tamat sekolah dan saya sedang mengikuti Akademi Alkitab, saya berkarir di dalam dunia modeling, dalam dunia musik, dan juga dalam public speaking. Oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada WL kita sekali lagi. Saya ingin meminta untuk bisa perkenalan kepada teman-teman yang ada baru bergabung hari ini. Silakan Kak. Oke, shalom semuanya. Puji nama Tuhan, perkenalkan nama saya Miracle David Sajo. Sekarang saya usia 22 tahun dan juga baru saja menyelesaikan kuliah di Nanjing Xiaochuang, China. Dan juga sekarang sedang mempersiapkan untuk kerja di Sulawesi Tengah di PT IMIP Morowali, itu perusahaan tambang nikel. Wah, puji nama Tuhan bisa keterima di sana. Kalau Tuhan kehendaki, bulan Agustus saya akan berangkat ke sana untuk bekerja. Dan juga itu dunia sekuler saya, itu kalau misalnya saya melayani sebagai WL di GPDI Eklesia Tangerang Regensi 2. Yang sebelah kiri saya ini adalah mama saya, Lydia Trivena Sendu. Terima kasih, salam kenal semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak, salam kenal, sukses buat karir Kakak dalam dunia sekuler dan pelayanan Kakak dalam dunia rohani. Tuhan memberkati Kakak lebih lagi. Selanjutnya, halo Kak. Halo semua. Oke, perkenalkan nama aku Priscilla Kristarti Sitompul, biasa dipanggil Eci. Aku anak dari Pendeta Budi Maruli Sitompul dan Pendeta Sonya Alpotip. Aku sekarang pelayanan, lebih tepatnya berpraktek di GPDI Mahanaim Tegal sebagai seorang seharusnya kan. Itu nanti dipimpin sendiri. Wah, luar biasa Kak. Tuhan Yesus memberkati Kak. Maju terus dalam pelayanan. Selanjutnya ada Kak Valda. Halo semuanya, perkenalkan namaku Valda Claudia Toganti. Aku adalah anak dari Pendeta Anton Toganti dan Meike Pandean. Umur aku 20 tahun. Sekarang aku membantu pelayanan di GPDI Jemaat Siaga Jakarta Pusat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati Kak. Sukses selalu. Selanjutnya ada Kak Gabriela. Silakan Kak. Nama saya Gabriela Gloria Komaling. Biasa dipanggil Gaby. Umurnya 21 tahun. Saya seorang mahasiswi di Sekolah Tinggi Teologi yang di Surabaya. Dan sekarang saya juga bekerja di Bekasi. Orang tua Happy Komaling dan Esther Lumanau. Pelayanan ada di GPDI Veteran Sidoarjo.
Sidoarjo. Salam kenal semuanya. Salam kenal Kak, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada brother kita, Kenzo. Halo Kenzo. Salam semuanya, perkenalkan nama saya Kenzo Mityu Tamasoa, umur 13 tahun, pelayanan di GPDI Narwasto, dan anak dari Peter Jackson Tamasoa dan Orpa Diana Bailongan. Terima kasih Kenzo, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada Bro Evan. Halo. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Evan Valerio Wimomongan. Saya anak dari Bapak Pendeta Fendi Momongan. Saya sekarang pelayanan di GPD Cipono Makmur di Tangerang. Saya pelayanannya ada di bidang multimedia sama LCD. Sekian, terima kasih. Terima kasih Kak, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, halo, Poikos. Halo. Shalom semuanya, nama saya Poikos Aritonang. Umur saya 13 tahun. Saya masih kelas 8 SMP. Saya anak dari Pendeta Pantun Aritonang. Pelayanan saya di GRI Perkasa, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Terima kasih. Sama-sama Poikos, sukses selalu dan maju terus dalam pelayanan. Selanjutnya ada adik kita, Gizela. Salam semua, perkenalkan nama aku Gizela Givensi Komaring, biasa dipanggil Gizela. Aku umur 8 tahun. Aku pelayanan di GBD Betsan Sidoarjo. Orang tua Happy Weni Komaring dan SS Lumantang. Salam kenal, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga. Selanjutnya, halo adik. Hai, perkenalkan nama saya Nevia Anugrah Belope Pangkei. Saya tinggal di Simpang Raya, Kabupaten Banggai. Dan saya tempat pelayanan orang tua saya ada di Kecamatan Simpang Raya, GPDI Siloam Beringin Jaya. Dan saya sekarang umur 12 tahun. Dan saya anak dari Hani Pangkei dan Nova Sopetan. Salam kenal semuanya. Salam kenal juga, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya Kak, silakan. Salam, aku Yelima Grace Marcela Nugroho, biasa dipanggil Yelima atau Grace. Usia 16 tahun, kelas 2 SMA, dari GPDI Peniel Blessing Family dari Nganjuk, Jawa Timur. Anak dari Pendeta Raden Mas Bambang Eko Wahyu Nugroho. Terima kasih dan berkati. Tuhan Yesus memberkati juga Kak, God bless. Selanjutnya kita akan perkenalan dengan calon pramugari kita. Silakan Kak. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Gabriel. Nama saya Michelle Awi. Tempat pelayanan orang tua di GPD Immanuel Tondano. Nama ayah John Awi. Ibu Baby Sumanti. Umur 19 tahun. Umur 22. Salam kenal semua. Salam kenal, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada siapa nih? Halo teman-teman semua. Kenalin, nama aku Lydia Elizabeth. Aku umurnya 17 tahun. Anak dari Pastor Hendra Kasenda dan Nolan Novita Wisang. Pelayanan di Victory Discipleship Church di Kota Tangerang. Salam kenal semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati juga. Baik, ada beberapa dari teman-teman kita yang masih menonaktifkan kamera. Jika teman-teman berkenan boleh mengaktifkan kameranya dulu untuk kita saling perkenalan. Oke, jika mungkin ada Kak Unika. Silakan Kak. Halo, shalom semuanya. Aku Yunis Turut Kasenda, anak dari Pendeta Hendra Taufan Kasenda dan Pendeta Nolan Novita Wisang, pelayanan di Victory Discipleship Church Tangerang. God bless. God bless Kak, Tuhan Yesus memberkati. Oke,
Beberapa dari teman-teman masih belum aktifkan kamera. Oke, tadi saya sudah meminta, tapi mungkin kayaknya ada kesibukan, ada satu dan lain hal. Kita akan langsung masuk kepada event games ya. Event games nanti akan dipimpin oleh saya dan dipimpin juga oleh Kak Valda. Oke, kita akan masuk. Ada 2 games. Hari ini ada 2 games. Games yang pertama yaitu tebak lagu. Saya yakin percaya kita semua anak-anak hamba Tuhan di sini sebagian besar berkecimpung juga dalam bernyanyi, dalam worship ya. Dan apalagi anak-anak hamba Tuhan pasti diajari oleh orang tuanya, khususnya saya juga, untuk tinggal dalam hadirat Tuhan. At least kita berarti paham dan juga banyak mengetahui lagu-lagu rohani untuk sebagai saat teduh kita, dalam doa pribadi kita. Nah itu